Alarm untuk Timnas Indonesia. FIFA ungkap pemimpin lapangan, tapi Eropa kian menutup pintu. FIFA akhirnya bersuara. Tapi bukan soal kontroversi, bukan soal teknologi VAR, melainkan soal Timnas Indonesia. Ya, Anda tidak salah dengar. Di tengah ramainya isu dunia sepak bola, dua nama dari skuad Garuda justru menjadi sorotan utama. Bukan karena gol spektakuler, bukan pula karena drama, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, kepemimpinan. Dari jauh ku datang, ku kan pelarian. Dan dua nama yang dielu-elukan FIFA bukan sembarangan. Mereka adalah Jai Idzes dan Kelvin Verdong. Dua pemain diaspora yang kini memikul harapan bangsa. Tapi tunggu dulu, di balik pujian, ada ironi menyakitkan yang mengintai. Ini bukan sekadar mimpi. Garuda membara di hati kami. Kamis, 13 Mei 2025. Akun Instagram resmi FIFA, FIFA World Cup, mengunggah potret dua penggawa Timnas Indonesia. Captionnya sederhana, namun menghentak, mereka yang dipercaya sebagai pemimpin di lapangan. Sontak, dunia maya pecah. Indonesia bangga. Dunia bertanya, siapa mereka sebenarnya? Dan apa makna di balik label pemimpin lapangan dari FIFA? Indonesia. Indonesia. Jai Idzes, bek tengah bertinggi 190 cm, kokoh, lugas, dan tenang. Di klubnya, Venezia, ia dipercaya mengenakan ban kapten. Sebuah kepercayaan langka, mengingat ia baru bergabung 2 musim lalu. Kepemimpinan Jai tak sebatas perintah. Ia memberi contoh, lewat intersep krusial, blok penuh risiko, hingga aura positif di ruang ganti. Kami terbang untuk Indonesia. Garuda di dada. Saat ini, Jai tengah menjalankan misi berat, menyelamatkan Venezia dari degradasi Serie A. Setelah menang dramatis 2-1 atas Fiorentina, harapan mulai menyala. Venezia kini duduk di peringkat 17, tipis di atas zona merah. Tapi dua laga neraka menanti, tandang ke markas Cagliari, dan laga hidup mati menjamu Juventus. Aku memandang dengan dada. Akankah sang pemimpin bertahan di Serie A, atau justru jatuh bersama kapal yang karam? Dan jika Venezia turun kasta, apakah itu juga akan mengguncang posisinya di Timnas Indonesia? Indonesia, Indonung untuk Indonesia. Sementara di Belanda, nama Kelvin Verdong bersinar di bawah cahaya Amsterdam. Minggu, 11 Mei 2025. NEC Nijmegen datang sebagai tamu ke markas raksasa Ajax Amsterdam. Tak banyak yang memberi mereka peluang. Tapi apa yang terjadi? NEC membantai Ajax 3-0, dan yang memimpin di lapangan bukan sembarang pemain, tapi Kelvin Verdong. Bermain penuh selama 90 menit, Kelvin menjadi jenderal di sisi kiri pertahanan. Ini kali kedua dia dipercaya sebagai kapten NEC musim ini, setelah sebelumnya di ajang Piala KNVB. Kepemimpinannya tak banyak bicara, tapi penuh aksi. Tapi tidak semua kabar dari Eropa secerah kisah Jai dan Kelvin. Ada sisi lain dari kisah diaspora Timnas Indonesia. Sisi yang penuh luka, kekecewaan, dan pertanyaan besar. Shain Patinama, salah satu pionir diaspora Indonesia yang dulu dielu-elukan saat hijrah ke KSEUPEN, Belgia. Namun kini, perjalanannya di sana harus berakhir. Kontraknya diputus atas kesepakatan bersama. Kenapa? Karena ia gagal menembus starting 11 dan lebih banyak duduk di bangku cadangan. Kamis, 8 Mei 2025, KSEUPEN mengumumkan perpisahan resmi. Shain menambah daftar panjang pemain Timnas Indonesia yang terpental dari kerasnya kompetisi Eropa.
Daftar yang sudah diisi oleh nama-nama seperti Jordi Amat, Rafael Struijk, Sandy Walsh, dan kini Shane Patinama. Pertanyaannya sekarang, apakah Eropa mulai menutup pintunya bagi pemain Indonesia? Atau apakah kita terlalu cepat bermimpi menembus panggung besar sepak bola dunia, tanpa fondasi yang cukup kuat? Mari kita bedah bersama. Faktanya, banyak pemain diaspora yang tampil cemerlang di laga debut bersama timnas, namun redup saat kembali ke klubnya. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah karena tekanan? Adaptasi? Atau karena mereka tak benar-benar mendapatkan tempat yang stabil di sistem permainan Eropa? Kita bicara soal mentalitas, konsistensi, dan adaptasi taktik. Jai dan Kelvin memiliki keunggulan. Mereka lahir, tumbuh, dan dilatih dalam sistem Eropa. Mereka tahu kapan harus agresif, kapan harus menahan diri. Tapi bagi beberapa pemain lain, tekanan media Indonesia, ekspektasi fans, dan perbedaan budaya bisa jadi beban yang tidak ringan. Namun di balik semua itu, satu hal pasti, Indonesia tidak kekurangan talenta. Yang dibutuhkan adalah sistem, program jangka panjang, kesabaran dan kontinuitas. Karena membentuk pemain kelas dunia bukan soal 1-2 musim, tapi soal generasi. Jai Idzes dan Kelvin Verdong memberi kita harapan. Mereka membuktikan bahwa pemain Indonesia bisa dipercaya, bisa jadi pemimpin, bahkan di tanah asing. Tapi jangan lupakan Shane, Sandy, atau Rafael. Mereka bukan kegagalan, mereka adalah pengingat bahwa jalan ini tidak mudah. Di balik gemerlap sorotan FIFA, di balik kemenangan melawan Ajax dan Fiorentina, ada kenyataan pahit yang harus kita hadapi. Bahwa untuk menjadi besar, kita harus siap jatuh. Dan ketika jatuh, kita harus bangkit lagi. Untuk timnas Indonesia, ini baru permulaan. Pemimpin lapangan telah lahir. Tapi misi sesungguhnya belum usai. Saatnya kita jaga mereka. Dukung mereka. Dan jangan biarkan Eropa jadi akhir dari cerita, melainkan awal dari kejayaan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di channel ini, kita tidak hanya bicara bola, kita bicara tentang masa depan sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di TN Sport. Garuda memanggil, kita menjawab, merah putih takkan tersingkap. Demi bangsa, demi